Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran prakarya untuk kelas 9 semester 1. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari video pembelajaran terkait materi kerajinan bahan keras. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan dan aspek rancangan dalam produk kerajinan. Sebelumnya, ayo kita ingat kembali. Apa itu bahan keras? Bahan keras adalah bahan dasar yang bersifat keras atau bersifat pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Apa saja contoh bahan keras? Contoh bahan keras diantaranya adalah kayu, logam, kaca, rotan, bambu, dan masih banyak contoh lainnya. Yang ketiga, apa saja jenis bahan keras? Bahan keras terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, bahan keras alam. Yang kedua, bahan keras buatan. Bahan keras alam berarti bahannya kita peroleh langsung dari alam sekitar. Kalau bahan keras buatan, bahannya diperoleh dan diolah hasil dari campuran dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Salah satu contoh bahan keras alam adalah kayu. Kalau salah satu contoh untuk bahan keras buatan adalah kaca. Nah, itulah tadi informasi yang harus kita ingat kembali terkait video pembelajaran sebelumnya. Langsung saja kita menuju inti pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini. Ragam muatan nilai dalam produk kerajinan. Ada beberapa nilai yang terkandung dalam suatu produk kerajinan. Nilai yang pertama yaitu nilai fungsional. Ini contohnya berupa kerajinan keranjang rotan dengan nilai fungsional. Nilai fungsional maksudnya adalah suatu hal yang dirancang untuk mampu melakukan kegiatan dan lebih mengutamakan fungsi dan kebergunaannya ketimbang hal-hal yang berbau dekorasi. Jadi sebuah produk kerajinan itu dirancang dengan mempertimbangkan kegunaannya dibandingkan dekorasinya atau hiasannya, maka dia memiliki nilai fungsional. Nilai yang kedua adalah nilai informatif. Di sini contoh produk kerajinannya adalah kerajinan pin kaleng dengan nilai informatif. Maksud informatif adalah sesuatu yang bersifat memberi informasi atau menerangkan. Jadi, misalkan seseorang memakai produk kerajinan pin kaleng ini dengan nilai informatif, berarti kita bisa mengetahui atau mendapatkan informasi bahwa orang itu merupakan salah satu penggemar sebuah grup. Nilai yang ketiga itu nilai simbolik. Contohnya, kerajinan lukis kaca cerita Mahabharata dengan nilai simbolik. Nilai simbolik artinya sesuatu yang biasanya merupakan tanda yang kelihatan yang menggantikan gagasan atau objek tertentu. Nilai yang keempat, nilai prestis atau wibawa. Di sini contoh produknya adalah kerajinan tas kulit.
Nilai prestis artinya sebuah kehormatan, wibawa yang dimiliki seseorang yang akhirnya membuat dirinya berbeda atau istimewa. Jadi, seseorang yang menggunakan produk kerajinan yang mengandung nilai prestis, dia akan terlihat dengan tampilan yang berbeda atau istimewa ketika menggunakan sebuah produk kerajinan yang memiliki nilai prestis. Contohnya di sini adalah kerajinan tas kulit. Baiklah, topik selanjutnya yaitu tentang aspek rancangan dalam produk kerajinan. Sebelum merancang sebuah produk kerajinan, ada beberapa faktor yang harus diketahui. Yang pertama, faktor teknis. Faktor teknis itu seperti bagaimana metode produksi yang handal, bagaimana penerapan daya mesin atau manual, dan tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Faktor yang kedua yaitu faktor ekonomis. Faktor ekonomis meliputi pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasokan atau distribusi, kebijakan penciptaan atau hak cipta, nilai jual dan keberadaan suku cadang atau sumber daya, bahan dan alat, serta selera masyarakat terhadap produk tersebut. Faktor yang ketiga yaitu faktor ergonomis. Meliputi kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan suatu produk kerajinan. Faktor yang keempat, faktor sains dan teknologi, yakni meliputi terdapat unsur kebaruan atau temuan baru, seperti inovasi atau modifikasi, selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Intinya produk kerajinan itu juga harus mengikuti zaman, tidak ketinggalan zaman. Faktor yang kelima, faktor estetika, meliputi menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci atau detail, perupaan atau pewarnaan, serta kesan atau gugahan yang ditampilkan. Faktor yang keenam, atau juga faktor yang terakhir, yaitu faktor kondisi lingkungan, meliputi nilai budaya dan kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Nah, itulah tadi faktor-faktor yang harus diketahui sebelum perancangan sebuah produk kerajinan.